نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini Al-Khatib Al-Faqir ingin mengingatkan, ingin memberikan nasihat dan wasiat agar kita selalu bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang selalu jujur. Dan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini telah sama-sama mengilmui dan mengetahui apa tujuan dan maksud kita diciptakan di muka bumi ini. Bahkan sebagian dari kita telah mengetahui dalil-dalil hal tersebut. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ibadah ada yang berat untuk diamalkan dan ada jenis ibadah yang sangat ringan untuk dipraktikkan. Dan di antara ibadah yang sangat berat dan sulit untuk diamalkan adalah as-sabru, yaitu kesabaran. Karena yang namanya kesabaran sangat mudah untuk diucapkan,
yang namanya kesabaran sangat mudah untuk didengarkan, sangat mudah untuk dipelajari dan diajarkan. Akan tetapi yang namanya kesabaran amatlah sulit dan berat untuk diamalkan dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira dan menyangka kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dari kalian di atas jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa yang mampu bersabar di antara kalian. Ayyuhal muslimun, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita, masing-masing kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Seorang pegawai yang bekerja di perkantoran membutuhkan yang namanya kesabaran. Seorang pedagang yang berdagang dan berjualan di pasar sana juga pasti sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah pun juga harus memiliki dan membutuhkan sifat kesabaran. Maka siapapun sangat memerlukan dan membutuhkan yang namanya kesabaran. Oleh sebab itu, sifat sabar tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat tebal, level keimanan yang sangat tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan keadaan setiap orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala keadaannya, segala kondisinya selalu dalam kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan keadaan selalu baik tersebut tidak akan dirasakan dan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki keimanan. In asabathu sarra syakar, di mana ketika Allah memberikan dia ujian dengan kebaikan, cobaan yang berbentuk kebaikan, syakar, dia mampu bersyukur, dia mampu lisannya mengucapkan alhamdulillah, dia mampu membimbing hatinya meyakini bahwa kebaikan tersebut datangnya dari Allah. Dia mampu menggunakan nikmat yang baik tersebut di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan tentu kesabaran itu jauh lebih baik bagi dirinya. Wa in asab, tentu kesyukuran tersebut, rasa syukur tersebut jauh lebih baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabar, dan orang yang mukmin tersebut ketika Allah uji dia dengan musibah, hal-hal yang tidak disukai, sabar, dia mampu bersabar, tidak terburu-buru dalam berucap, tidak terburu-buru dalam bersikap, berusaha menenangkan pikiran dan hatinya. Fakana khairan lahu, dan sungguh kesabaran tersebut yang terbaik bagi dirinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala pernah diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau saya kabarkan
tentang seorang perempuan yang dia akan menjadi calon penghuni surga. Maka beliau mengatakan, qultu bala, iya, saya sangat mau, saya ingin mengetahui siapa perempuan yang akan menjadi calon penghuni surga tersebut. Maka beliau mengatakan, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah perempuan yang akan menjadi calon penghuni surga tersebut adalah perempuan yang berkulit hitam tersebut. Perempuan yang berkulit hitam ini, di mana dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekat kepadanya, kemudian mengatakan, inni asra', wahai Rasulullah, sungguh aku ditimpa dan diuji oleh sebuah penyakit ayan, sebuah penyakit yang berjenis penyakit saraf. Ketika penyakit tersebut dialami oleh perempuan tersebut, beliau mengatakan, wa inni atakasyaf, ketika penyakit ayanku datang kambuh, maka sering sekali pakaianku tersingkap dan terbuka sehingga auratku terlihat. Fad'ullaha li, maka doakan saya wahai Rasulullah agar Allah mengangkat penyakit ayan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, sesungguhnya jikalau engkau mampu bersabar dengan penyakit tersebut, maka balasannya tidak lain kecuali surga bagimu. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyak, namun jikalau engkau menginginkan, aku bisa saja berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari penyakit ayan tersebut. Maka ketika perempuan yang berkulit hitam tersebut mengetahui bahwasanya jikalau beliau mampu bersabar, bahwa surga sebagai balasannya, maka perempuan tersebut langsung mengatakan, asbir, kalau memang surga balasan orang yang bersabar, maka saya lebih mengutamakan dan lebih memilih kesabaran dari kesembuhan dari penyakit tersebut. Faqalat inni atakasyaf fad'ullaha li alla atakasyaf fad'a laha. Namun perempuan tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, namun jikalau penyakitku datang dan aku sangat berharap agar engkau mendoakan aku agar auratku tidak tersingkap dan terbuka ketika sakitku tersebut kambuh. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan bagaimana mulianya orang yang bersabar dan balasan yang diraih dengan kesabarannya tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai calon penghuni surga, membalas kesabarannya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu as-sabr was-samahah, rawahu Ahmad. Keimanan itu adalah tergantung kesabaran seseorang dan sifat maaf yang dia miliki. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah sebagian dari keimanan. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang mampu bersabar dalam setiap kondisi dan keadaannya, maka jauh kesabaran itu lebih baik bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin, dan jikalau kalian mampu bersabar, maka kesabaran tersebut jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.
sehingga dia mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang mampu bersabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kesabaran sangat sulit untuk diamalkan dan praktikkan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man yasbir yusabbirhullah. Barang siapa yang mendidik dirinya, membimbing dirinya pelan-pelan, sedikit demi sedikit untuk terus bersabar, maka Allah akan menolongnya dan menjadikannya sebagai hamba yang penyabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri, rawahu Muslim. Dan tidak ada pemberian yang datang dari Allah yang lebih baik dan lebih luas melainkan sifat sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menunjukkan bagaimana pentingnya sabar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dari 90 kali di dalam Al-Qur'an tentang masalah sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita taufik dan kemudahan agar kita dianugerahkan sifat kesabaran. Sabar dalam berucap, sabar dalam bersikap, sabar dalam setiap kondisi dan keadaan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa yatubul mustaghfirin. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kesabaran termasuk ibadah yang sangat sulit dan berat untuk dipraktikkan dan diamalkan, tentu buah dan manfaatnya tidak sedikit. Maka di antara faedah dan manfaat bagi orang yang mampu bersabar adalah yang pertama, bis-sabri yunalu thawabul azim. Dengan seorang berusaha bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang mampu bersabar, wa amilus salihat, dan mereka mengamalkan amalan yang saleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itulah akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala 2 kali. Mereka mendapatkan pahala 2 kali dari Allah disebabkan oleh kesabaran mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas pahala orang-orang yang bersabar dengan pahala dan balasan yang jauh lebih besar dan lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala dan balasan oleh Allah dengan pahala dan balasan tanpa ada ujung dan batasannya. Kemudian yang kedua, ayyuhal mu'minun, di antara manfaat dan buah dari kesabaran adalah bis-sabri tunalu ma'iyyatullah ta'ala wa mahabbatuh. Dengan seorang mampu bersabar, maka Allah akan selalu bersamanya. Allah Subhanahu wa taala akan sangat cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian karena sungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir di antara manfaat kesabaran adalah bis-sabri tunalul wiqayatu minallahi ta'ala. Dengan seorang mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya. Dengan seorang bersabar, Allah akan selalu menurunkan perlindungan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah karena tentunya engkau akan mampu bersabar dengan pertolongan dari Allah. Wala tahzan alaihim, dan jangan sekali-kali bersedih atas apa yang mereka perbuat. Wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan hatimu menjadi sempit atas apa yang mereka berikan dari makar dan tipu daya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jikalau kalian mampu bersabar dan kalian juga mampu bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka tidak akan sama sekali bisa memudaratkan diri kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi dan mengetahui setiap apa yang mereka perbuat. Ayyuhal mu'minun, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.